Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama seri Tedan Mayanti dalam dialog khusus bersama Dinas Sosial Provinsi Banten. Dan pemirsa, kita tahu hak anak ini merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan juga dilindungi oleh orang tua sebagai lingkungan pertama dan juga utama bagi anak. Dan selain itu juga keluarga, masyarakat dan juga negara ini tentunya berperan dalam memenuhi kebutuhan hak asasi manusia meski tidak semua anak ini mendapatkan hak yang sama sejak lahir dengan berbagai macam alasan seperti anak terlantar. Lalu seiring dengan semakin meluasnya ini kasus pembuangan bayi dan juga penelantaran anak terlantar akibat masalah ekonomi saat ini, banyak sekali masyarakat yang merespon hal tersebut dengan keinginan untuk menjadi orang tua angkat bagi sang anak. Yang tentu saja pengangkatan ini harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Lantas seperti apa prosedur yang harus dilewati dan juga bagaimana komitmen yang dilakukan pemerintah ini dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Banten dalam mengurangi permasalahan anak di Provinsi Banten. Dan bersama saya sudah hadir beberapa narasumber. Yang pertama ada Dr. Yeremia Mendrova STMM MBA selaku Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rita, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Ini auranya langsung positif menyapa ya. Sibuk apa nih sekarang? Senang tadi kita sibuk berkaitan dengan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan membahas PPDB. Ini kan sebentar lagi ini mulai ramai dengan PPDB. Betul. Tadi kita sudah rapat bagaimana persiapan, bagaimana juknis berkaitan dengan pelaksanaan PPDB dan kita berharap tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Betul, dan mudah-mudahan juga nanti berjalan dengan lancar. Betul. Ya, seperti itu. Dan kami juga sudah mengundang ini dari Dinas Sosial, ada Dr. Anda Evi Sofia Restunilawati sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sahabat Rita. lama saya, apa kabar Iya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Sedang sibuk apa nih, menangani apa nih? terkait dengan Sekarang kasus banyak anak? orang terlantar, anak terlantar juga ada begitu. Jadi pas banget dengan tema kita pada sore Kita hari bahas kali ini ya. Siap. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh terkait tema kita pemirsa di hari ini tentang peran Dinas Sosial Provinsi Banten dalam penegakan prosedur pengangkatan anak, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Ketua ini mengawali perbincangan kita pada hari ini. Siap. Bagaimana pandangan Anda tentang maraknya fenomena kasus pembuangan bayi maupun penelantaran anak yang terjadi di Provinsi Banten belakangan ini, Pak? Baik Mbak Rita, tentu kalau praktek ataupun kasus seperti itu masih terjadi di Provinsi Banten, kita menyampaikan rasa prihatin yang mendalam bahwa apapun alasannya, pembuangan anak, bayi, penelantaran anak itu tidak boleh terjadi karena itu melanggar hak asasi manusia. Anak mulai dari dalam kandungan punya hak hidup dan keberlangsungan hidup, dan orang tua wajib untuk mengasuh, wajib untuk memelihara, wajib untuk memberikan pendidikan, wajib untuk anak itu bisa bertumbuh kembang. Kemudian di sisi lain itu juga kita prihatin karena pemerintah Provinsi Banten sekarang ini sedang giat-giatnya bagaimana membangun sumber daya manusia di Provinsi Banten menjadi generasi yang sehat, unggul, dan cerdas. Oleh karena itu kita berharap bahwa kasus yang katakan tadi disampaikan masih terjadi ataupun istilahnya misalnya marak berkaitan dengan pembuangan bayi atau penelantaran, maka kita menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan supaya ke depan kasus ini bisa semakin berkurang, kalau boleh tidak boleh terjadi lagi di Provinsi Banten. Oke, baik, karena memang anaknya juga menjadi salah satu cikal bakal nantinya ya sebagai penentu masa depan. Karena itu generasi bangsa. depan kita. Nah, kalau sekarang mereka ditelantarkan, bayangkan ke depan seperti apa masa depan generasi kita tersebut. Dan di sisi lain bahwa kita berharap karena di tahun 2045, 2050 atau 20-30 tahun ke depan, Provinsi Banten di mana penduduknya yang berumur dalam hal masa produktif itu pada posisi mayoritas atau paling banyak. Oleh karena itu, bayi anak yang lahir pada hari ini harus kita mempersiapkan mereka supaya tadi 20-30 tahun ke depan mereka adalah generasi yang bisa berproduktif, yang bisa membangun Provinsi Banten mulai dari membangun diri sendiri. Dan oleh karena itu tadi kita berharap bahwa ada perhatian khusus terhadap
anak terhadap bagaimana baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi kesehatan, dan apalagi tidak boleh ada penelantaran. Betul. Lalu bagaimana Pak Ketua melihat sejauh ini pemerintah Provinsi Banten memberikan perhatian lebih kepada anak-anak terlantar yang ada di Provinsi Banten? Eh, dari sisi penanganan ketelantaran itu ada di tupoksi dinas sosial, kemudian dari sisi misalnya sisi kesehatan, bagaimana tadi kita mengatasi stunting, bagaimana sisi penanggulangan berkaitan dengan gizi, itu ada di dinas kesehatan. Betul. Kemudian di sisi berkaitan dengan perlindungan, berkaitan dengan mencegah terhadap kekerasan terhadap anak, itu juga ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang sebelumnya juga Bu Kabid dari sana, khususnya beliau sebelumnya adalah Kabid Pemberdayaan Perempuan yang sekarang pindah ke Dinas Sosial sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Dan Provinsi Banten walaupun dalam sisi keterbatasan anggaran, tetapi terus berupaya berprogram, berkegiatan bagaimana penanganan kasus ini, khususnya misalnya penanganan di panti. Kita punya panti di Cipocok yang menangani berkaitan dengan lansia terlantar dan anak terlantar. Tadi pagi saya mengikuti rapat kerja sinkronisasi dan koordinasi bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Itu juga membahas yang sama berkaitan dengan perlindungan sosial yang khususnya tadi yang ada di dalam panti. Dan oleh karena itu tadi berkaitan dengan penelantaran anak, saya katakan tadi bahwa anak yang lahir hari ini adalah generasi kita ke depan. Betul. Dan kita berusaha sedemikian rupa tidak ada kasus penelantaran itu di Provinsi Banten, dan kalaupun ada ini maka semua pihak kita semua harus bisa turut ambil bagian. Betul. Bagaimana anak yang terlantar ini bisa baik dipelihara oleh negara ataupun ada kelompok masyarakat atau ada keluarga di masyarakat kita atau ada orang di masyarakat kita yang mau berpartisipasi, katakan mengadopsi atau katakan mengangkat anak tersebut. Dan ini merupakan apresiasi kita karena dengan keterlibatan semua elemen yang ada di masyarakat di Provinsi Banten, dan kita berharap penanganan kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Oke, kalau kita sama-sama berharap dengan adanya pengangkatan ini juga tadi 10 hak anak ini bisa terpenuhi seperti itu ya, Setuju. Pak Ketua. Saya beralih dulu ke Bu Kabid. Bu Kabid, kita tahu kemarin ini marak sekali ada pemberitaan terkait dengan pembuangan bayi. Ini kalau misalnya Dinas Sosial Provinsi Banten, ini seperti apa sih prosedur penanganan yang dilakukan pada penemuan bayi yang mungkin dilakukan pembuangan tadi? Ya, baik, terima kasih Mbak Rita. Bahwa memang kalau terjadinya pembuangan bayi, sebagaimana tadi Pak Ketua sampaikan, kita sangat miris, sangat prihatin. Mudah-mudahan inginnya sih tidak ada lagi seperti begitu. Karena kita sebagaimana kita ketahui bahwa anak itu sebagai human capital. Jadi dia itu sebagai modal utama pembangunan sebetulnya. Betul. Yang mana ini harus diwujudkan dengan menjamin anak itu bisa hidup, tumbuh, berkembang secara optimal dan berada di dalam lingkungan yang menjamin hak-hak anak. Nah, intinya adalah bagaimana kita upaya-upaya kesejahteraan anak, baik itu secara fisik, secara psikologis, ini anak terjamin, khususnya di dalam hak-hak anak tersebut yang 10 tadi ya Mbak. Nah, kalau misalkan terjadi ada sesuatu kasus pembuangan bayi, misalkan atau anak yang disengaja untuk ditelantarkan, maka sebetulnya yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan bayi itu dulu. Misalkan, contohlah misalkan bayi itu dibuang di selokan. Tentu saja mungkin dia sudah kena udara yang dingin dan sebagainya. Segeralah itu dibawa ke puskesmas terdekat. Nah, ini yang pertama yang harus dilakukan adalah sebetulnya di dinas kabupaten dulu, dinas sosial kabupaten kota. Nah, jadi pertama itu dilakukan dulu penyelamatan bayi. Setelah itu baru dilakukan asesmen sambil menunggu reunifikasi. Reunifikasi itu oleh pihak-pihak terkait, misalkan kepolisian. Mungkin kepolisian sesuai dengan tupoksinya, dia kan akan melihat latar belakang atau apapun ya yang terjadi terkait dengan anak tersebut. Betul. Nah, sambil menunggu keputusan atau mencari orang tua misalkan kalau memang ada, nih anak ini sedianya harus disimpan dulu di dinas sosial atau di panti singgah. Nah, pasti singgah dulu, ya maksimal 7 hari di sana. Nah,
kalaupun misalkan selama di panti singgah itu belum ketemu orang tuanya dan sebagainya, maka ini harus bisa disampaikanlah di dinas sosial provinsi, baru disampaikan ke sana, disimpan di panti tadi Pak Ketua sampaikan, di panti perlindungan sosial itu di Cipocok ya, ada untuk panti penitipan anak di situ ya. Nah, inilah sambil kita menunggu bagaimana proses-proses terkait misalkan apakah ada orang tua yang ingin mengadopsi gitu tadi. ya. Betul. Atau misalkan apapun. Tetapi sebelumnya Dinas Sosial Kabupaten Kota juga setelah misalkan melakukan asesmen, melakukan identifikasi dan sebagainya, lalu dia harus mengumumkan bahwa ada anak dan siapapun bisa mengadopsi, tentu saja dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan. Itulah tahapan-tahapan manakala terjadinya anak-anak yang ditelantarkan atau anak yang dibuang, begitu Mbak. Oke, lalu dari beberapa proses yang ditangani oleh Dinas Sos Provinsi Banten ini, sudah ada berapa proses adopsi anak yang ditangani oleh Dinas Sos Provinsi Banten, dan juga ada berapa jumlah permasalahan mungkin yang ditimbulkan dari adopsi tadi, Bu? Ya, betul. Untuk tahun 2022 itu yang sudah melakukan adopsi itu ada 33 anak yang sudah diadopsi oleh keluarga. Dan pada tahun 2023 dari sejak Januari sampai dengan Mei ini baru ada tiga yang mengusulkan untuk adopsi. Nah, namun yang kami sesalkan dari 3 itu ada satu kasus yang memang menurut kami ini masih dalam belum layak untuk dilakukan proses adopsi. Karena apa? Sesuai dengan PP 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, bahwa itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya seperti apa begitu. Contoh misalkan kalau orang tua akan mengadopsi itu dia harus minimal belum punya anak. Oke, Gitu, Bu Evi, terkait dengan penyesalan tadi, kita juga harus menyesal sedikit karena kita harus rehat sejenak kembali, siap. dan mungkin kita akan segera kembali membahas yang tadi sudah dibahas Siap. ya. Dan pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, kami masih akan segera kembali sesaat lagi tetap dalam dialog khusus bersama Dinas Sosial Provinsi Banten. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama Dinas Sosial Provinsi Banten, dan kita masih bersama dengan Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, ada Bapak Yeremia, dan juga Ibu Kabid dari Dinas Sosial Provinsi Banten, ada Ibu Evi. Terkait tadi permasalahan bisa dilanjutkan kembali Bu, terkait dengan prosedur yang mungkin tidak dilewati ini ya. Ya, betul. Jadi sebetulnya di dalam PP 54 2007 dan juga Permensos 110 tahun 2009 itu sudah jelas tata cara pengangkatan anak. Bagaimana peranan orang tua yang akan mau mengadopsi itu dilihat dulu, di asesmen dulu bagaimana secara ekonomi, fisik dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kesiapan mereka untuk nantinya kalau dia mau mengangkat anak, apakah dia secara lahir batin sudah siap. Betul. Begitu kan? Kita melakukan berbagai macam asesmen. Nah, setelah itu kalau sudah dinyatakan bahwa ini misalkan oleh kabupaten kota itu sudah layak untuk bisa mengajukan adopsi, ini baru dibuatkan rekomendasi oleh kabupaten kota, rekomendasi ke provinsi, Ke Dinas Provinsi. ke Dinas Provinsi Banten. Nah, di provinsi itu kami juga akan melakukan asesmen lagi. Asesmen pertama, asesmen dari aspek administrasi, karena ada aturan-aturan tata administrasinya ya, kebutuhan-kebutuhannya. Nah, setelah itu baru kami melakukan home visit ke calon orang tua asuh contoh tersebut. tadi ya. Nah, kalau misalkan pada saat asesmen administrasi itu terjadi kekurangan apa, kami berkoordinasi kembali dengan kabupaten kota supaya melengkapi. Nah, kalau misalkan administrasinya sudah lengkap, maka ini dibawa ke tim PIPA. Tim PIPA yang nantinya dia akan memberikan usulan terkait dengan ini layak apa tidak, dan tim PIPA ini nantinya ini dari berbagai unsur, ada dari kepolisian, ada di pengadilan, ada dinas sosial, ada juga lembaga masyarakat seperti LPA,
ada pengadilan tinggi agama, pengadilan negeri dan sebagainya. Ini sesuai dengan tupoksi masing-masing, mereka akan memberikan masukan melengkapi dan kelayakan daripada calon orang tua asuh tersebut. Oke, jadi memang ada prosedur yang memang harus dilewati ya, dari mulai Betul. tadi dinas sosial, kemudian juga mengajukan asesmen ke dinas sosial yang ada di Provinsi Iya, Banten, betul. seperti itu. Lalu terkait dengan Pak Ketua, kita tahu ini pembuangan bayi maupun juga penelantaran anak ini yang diketahui malah justru banyak dilakukan oleh orang tua. Oke. Menurut Anda faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut dan juga bekal seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh pasangan ini sebelum memiliki anak? Baik, tentu yang pertama yang mau saya garis bawahi, apapun alasannya, penelantaran anak atau pembuangan bayi itu tidak boleh terjadi, dan kalau boleh dicegah sedini mungkin. Betul. Tetapi dari kasus yang ada, beberapa penelitian mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menimbulkan adanya atau terjadinya kasus ini. Yang pertama adalah kemungkinan anak yang dilahirkan adalah anak yang di luar nikah misalnya, atau hasil hubungan gelap, atau dari perselingkuhan, sehingga ada masalah secara sosial. Kemudian berikutnya bisa disebabkan oleh faktor ekonomi. Betul. Kemudian bisa disebabkan karena faktor kejiwaan, psikologi dari orang tua yang membuang anak tersebut. Kemudian juga bisa faktor karena dangkalnya pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama. Betul. Dan oleh karena itu saya katakan tadi bahwa ini tidak boleh terjadi, baik dari sisi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, dan dari sisi hukum ini juga merupakan tindak pidana. Oleh karena itu kita harus mencegah sedini mungkin. Dan cara beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk tentu mencegahnya. Yang pertama, bahwa bagaimana terus nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan, kemudian nilai-nilai berkaitan dengan moral ini terus kita giat berkuat di masyarakat kita, terus kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam hal membentuk keluarga harus misalnya mencegah adanya perkawinan dini. Jadi dalam membentuk keluarga sedemikian rupa bisa dalam kondisi pasangan tersebut adalah matang secara ekonomi, matang secara fisik, matang secara kejiwaan, sehingga tadi meminimalisasi terjadi hal-hal yang demikian. Dan kalau boleh generasi yang dihasilkan adalah generasi yang sehat tadi yang saya katakan ketika tadi pada posisi matang tersebut. Kemudian berikutnya bahwa terus kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana langkah-langkah kebersamaan, langkah-langkah silaturahmi, langkah-langkah saling memperhatikan satu sama lain. Jangan kita tidak peduli terhadap lingkungan kita. Betul. Karena mulai dari keluarga kan kita sebagai orang tua kita bisa mulai memperhatikan ada enggak yang hal yang aneh terhadap anak-anak kita, baik yang putri maupun yang putra misalnya. Nah, kalau ada hal-hal yang katakan tidak biasa, dan ini tentu komunikasi antara orang tua dan anak harus terus ditingkatkan dan harus terus dibina sehingga tadi keterbukaan anak terhadap orang tua semakin baik. Kemudian berikutnya bagaimana juga pergaulan bebas di anak-anak muda ini sedemikian rupa diminimalisir. Bagaimana bahkan diarahkan kepada hal-hal atau kegiatan yang positif, bagaimana memanfaatkan waktu untuk masa depan, untuk mempersiapkan masa depan mereka tanpa terlibat pada pergaulan bebas, tanpa terlibat pada katakan obat-obatan, tanpa terlibat pada hal-hal yang merusak masa depan. Kemudian berikutnya bagaimana kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif terus dimasifkan kepada masyarakat. Sekali lagi Mbak Rita, bahwa untuk mencegah apapun tadi faktor yang melatar belakang ini, tetapi kita harus bekerja bersama untuk hal ini tidak terjadi di
Provinsi Banten setidaknya tidak meningkat, dan kalau boleh ke depan ini semakin turun dan tidak ada kasus ini di Provinsi Banten. Oke, jadi memang kita harus ada peningkatan peran keluarga juga Betul. seperti itu ya dalam mendidik anak, dan juga termasuk adanya peran serta masyarakat ya, lebih peka lagi terhadap lingkungan. Betul. Seperti itu. Baik, Bu Kabid, ini terkait dengan sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan prosedur pengangkatan anak ini yang dilakukan nantinya oleh Cota tadi, ini seperti apa sih kriteria yang mungkin dimiliki oleh anak sehingga anak itu bisa nantinya diadopsi? Ya, yang pertama tentu saja anak yang terlantar atau ditelantarkan. Bisa itu misalkan dia ketemu di jalan, atau misalkan ada orang tua yang dia tidak sanggup mengasuh anak, dia ditelantarkan. Banyak loh kasus-kasus seperti begitu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua dari aspek usia, itu dari usia 0 sampai 6 tahun. 6 tahun ini adalah usia yang memang sangat diusahakan pada usia-usia tersebut ya. Nah, di usia selanjutnya adalah usia 6 sampai 12 tahun. Nah, itu. Jadi 6 sampai usia 12 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah usia 12 sampai menjelang 18 tahun. Namun apabila dibutuhkan dan anak ini berada dalam kondisi perlindungan khusus. Perlindungan khususnya seperti apa? Yaitu anak yang misalkan dia anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, pelecehan seksual, disabilitas, misalkan korban bencana dan sebagainya. Nah, dari aspek usia seperti begitu. Nah, sehingga anak-anak ini diupayakan bahwa dia itu mendapatkan pelindungan, keterjaminan sehingga hak dia itu bisa terpenuhi. Nah, oleh siapa? Tentu saja yang pertama adalah oleh negara. Negara ini harus hadir di tengah-tengah anak-anak yang memang sedang mempunyai masalah tersebut. Nah, yang bagaimana caranya? Bisa misalnya kita memasukkan ke dalam panti-panti anak, panti asuhan anak dan sebagainya. Dan yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat kalau dia misalkan berkenan untuk mengadopsi, nah kita persilakan, tentu saja itu tadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, cuman permasalahannya banyak yang masyarakat yang tidak paham apa sih syarat-syaratnya untuk orang tua. Kalau tadi kan untuk bagi anak anaknya, ya, betul. orang tua. Nah, dia selain juga itu sudah dewasa secara psikologis, ekonomi, sosial dan sebagainya gitu ya. Itu juga ada batasan-batasan usia juga, Mbak. Itu batasan usia ya jangan terlalu muda, tetapi juga jangan terlalu tua. Terus yang selanjutnya dia itu mempunyai penghasilan tentu saja yang bisa menjamin kehidupan dia yang akan datang. Dan yang berikutnya adalah lolos tes administrasi. Karena walau bagaimanapun tata administrasi itu akan mempengaruhi. Nah, karena nanti kan rekomendasi dari tim PIPA ini ya nanti akan dibawa ke pengadilan. Nah, kalau seandainya administrasinya aja tidak salah, misalkan nanti itu bisa dikembalikan lagi dan prosedurnya akan diulang kembali begitu. Nah, seperti begitu, Mbak. Oke, jadi tadi syaratnya juga banyak ya untuk bagi calon orang tua asuh ya. Tadi dari sisi usia, kemudian juga dari sisi mungkin usia pernikahan juga, termasuk juga kondisi psikisnya seperti apa. Karena kan tidak kita tahu juga Pak Ketua ya, untuk mengasuh anak ini bukan hanya sekedar ekonomi, bukan hanya sekedar kesehatan dan juga pendidikan, tapi juga dari sisi kasih sayang dan lain sebagainya juga harus terus dipikirkan. Dan mungkin permasalahan yang sangat concern di sini Pak terkait dengan teman-teman baik itu di kabupaten kota itu bahwa kewenangan untuk adopsi itu ada di provinsi, bukan di kabupaten kota. Sehingga kabupaten kota itu hanya bisa mengusulkan saja nama-nama yang akan menjadi orang tua asuh begitu. Jadi keputusan untuk rekomendasi yang akan nantinya menjadi rekomendasi ke pengadilan itu provinsi. Jadi karena sekarang banyak teman-teman di kabupaten kota juga tidak paham gitu. Jadi kalau misalkan melihat bahwa misalkan ini anak yang diketemukan itu ternyata ada cota yang mau mengasuh dan selama dia ada di misalkan di lembaga pengasuhan anak, dia mungkin sudah memberikan atensi dan sebagainya, sehingga mungkin secara kemanusiaan sudahlah kita kasih aja ke ibu ini gitu. Padahal secara aturan itu salah gitu, karena ada mungkin dari aspek usia atau aspek dia kondisi misalnya keluarganya seperti apa mungkin itu tidak cocok gitu dan tidak sesuai dengan syarat-syaratnya tersebut. Tapi terkadang teman-teman di kabupaten kota itu dia memberikan semacam SK pengasuhan sementara dan itu salah gitu, tidak boleh karena yang berhak itu ada di provinsi dan nanti yang menetapkan itu adalah pengadilan
begitu. Oke. Jadi memang harus sosialisasi, edukasi baik ke teman-teman yang memang menangani permasalahan tersebut juga kepada masyarakat. Agar lebih paham juga Betul. ya. Kita juga harus pahamin juga kembali karena kita harus rehat kembali. Oke. Siap. Baiklah pemirsa, jam beranjak kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Sesaat lagi tetap di Dialog Khusus bersama Dinas Sosial Provinsi Banten. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus bersama Dinas Sosial Provinsi Banten. Tadi kita sempat terjeda iklan dan kembali lagi terkait dengan masalah peran Dinas Sosial Provinsi Banten dalam penegakan prosedur pengangkatan anak. Tadi sudah diulas sedikit Pak Ketua oleh Bu Kabid terkait dengan permasalahan pengangkatan anak, di mana tentunya harus ada sosialisasi dan edukasi juga yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota kepada juga masyarakat bagaimana prosedur pengangkatan anak yang mungkin harus sesuai dengan prosedur, karena kita tahu untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda Pak Ketua? Silakan. Baik, Dinas Sosial adalah merupakan salah satu tupoksinya adalah dinas yang leading sektornya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Banten. Ada 4 bidang yang merupakan tugas pokok utama Dinas Sosial. Yang pertama adalah rehabilitasi sosial, kemudian jaminan sosial, kemudian pemberdayaan sosial, dan pelindungan sosial. Berkaitan dengan kasus ini, maka tentu Dinas Sosial tidak bisa bekerja sendiri, harus membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, baik juga dengan pemerintah pusat, dalam hal ini misalnya Kementerian Sosial, maupun dengan dinas di kabupaten kota, dan elemen masyarakat yang saya katakan tadi, ada lembaga masyarakat, ada kelompok masyarakat, ada keluarga, atau ada orang-orang yang di masyarakat di Provinsi Banten yang tergerak hatinya untuk misalnya menjadi orang tua asuh atau mengadopsi anak yang ditelantarkan. Tetapi dalam melaksanakan ini ada 4 sifat kegiatan atau pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang tentu terus harus dimantapkan dan dimasifkan. Yang pertama adalah bagaimana kegiatan yang sifatnya promotif, kemudian preventif, kemudian kuratif, dan rehabilitatif. Nah, promotif dalam hal ini adalah bagaimana terus mensosialisasikan kepada masyarakat, bekerja sama dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat, bagaimana nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila terus dibumikan di masyarakat kita. Kita juga kemarin di DPRD Provinsi Banten telah bersama dengan Pak Gubernur telah menetapkan sebuah Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Banten. Salah satunya tadi juga untuk menangkal kasus-kasus seperti hal ini. Kalau kita masifkan bagaimana terus menanamkan nilai-nilai moral sedini mungkin di masyarakat kita, maka tadi saya katakan dengan demikian maka kasus yang kita tidak inginkan ini bisa semakin berkurang. Betul. Kemudian tentu kalau ada tingkat partisipasi masyarakat yang merupakan tadi output dari kegiatan yang sifatnya promotif, maka bagian kedua tadi preventif atau pencegahan itu semakin tinggi. Karena lebih baik mencegah daripada melakukan penanggulangan atau pengobatan. Dan tentu dalam hal preventif ini lagi-lagi juga harus melibatkan seluruh elemen atau stakeholder di masyarakat di Provinsi Banten. Dan berkaitan dengan penanganan atau yang kuratif, hal yang dilakukan misalnya Dinas Sosial Provinsi Banten tadi selain bekerja sama dengan Dinas Sosial di Kabupaten Kota, khususnya misalnya penanganan dalam hal di dalam panti. Kita memang ada 2 panti sekarang ini, ada di Cipocok, kemudian ada di Rangkas Bitung. Di Cipocok itu adalah menangani lansia terlantar dan anak terlantar. Kemudian di Cipocok itu berkaitan dengan penanganan masalah penyandang kesejahteraan sosial lainnya. Dan rencana tahun depan, mudah-mudahan ini bisa berhasil, kita akan kembangkan panti yang ada di Rangkas Bitung ini menjadi panti terpadu dengan memperbesar kapasitas. Kita menyadari sekarang ini, saya katakan tadi, panti yang ada di
Cipocok itu kapasitasnya untuk lansia terbatas hanya 60 orang, untuk anak terlantar itu kurang lebih 20-30 orang, sangat minim sekali. Betul. Maka kita berharap tadi tahun depan dengan pengembangan yang ada panti yang ada di Rangkas, ini menjadi panti terpadu dan panti besar, sehingga tadi bahwa kepedulian pemerintah Provinsi Banten dalam hal penanganan ketelantaran khususnya anak dalam hal ini semakin meningkat. Khususnya tadi bagaimana pelayanan yang sisi kuratifnya dan tentu erat kaitannya rehabilitatif tadi. Tetapi lagi Mbak Rita, kalau kita juga hanya mengandalkan kemampuan pemerintah dengan berbagai macam urusan pemerintahan lain yang harus dilakukan, maka keterlibatan dunia usaha, kemudian kelibatan lembaga sosial, keterlibatan masyarakat, ini sangat diperlukan sekali. Betul. Maka karena itu juga saya mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Banten yang punya kepedulian sosial yang semakin tinggi, ayo terus peduli, terutama dalam hal melakukan pencegahan dan juga dalam hal penanganan sesuai dengan syarat-syarat yang tadi disampaikan oleh Bu Kabid dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan kepedulian sosial ini, dengan mengadopsi anak, mengangkat anak yang tentu membutuhkan orang tua asuh. Oleh karena itu tentu saya menghimbau kepada masyarakat Provinsi Banten yang kepedulian sosialnya tinggi, ayo terus kita gerakan orang tua asuh di Provinsi Banten dalam hal penanganan kasus yang sedang kita bahas ini, sehingga ke depan bahwa anak-anak di Provinsi Banten adalah mereka mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, kebutuhan dasar yang layak, dan mereka bisa mencapai cita-cita mereka, dan pada akhirnya mereka berkontribusi untuk pembangunan di Provinsi Banten. Itu yang kita harapkan Mbak Rita, tapi sekali lagi bahwa dinas sosial tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan elemen yang lain dan juga dinas yang lain, baik itu dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, ada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, ada dinas pemuda dan olahraga, ada berkaitan dengan keagamaan dan hal-hal yang lainnya. Ayo semua kita bergandeng tangan untuk penanganan kasus ini, dan terlebih tadi harus kita mencegah sedini mungkin. Betul. Karena memang pencegahan memang lebih baik ya dari hulu tadi ya. Terkait dengan sinergi nih Bu Kabid, seperti apa sinergi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten bersama dengan stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan ataupun juga penanganan tadi terkait dengan penelantaran anak? Iya. Yang pertama mungkin terkait dengan pencegahan. Kita memang melakukan sosialisasi baik itu secara langsung maupun juga melalui media sosial yang sudah ada. Yang kedua terkait dengan koordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota ya, khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Kota, tentu saja kami sangat membutuhkan. Artinya kita saling berkoordinasi baik itu dari aspek penanganan kasusnya, selanjutnya adalah asesmennya mungkin, atau selanjutnya mungkin home visitnya, kami selalu bekerjasama dengan teman-teman di kabupaten kota. Nah selanjutnya koordinasi juga dengan lembaga-lembaga terkait. Betul kata Pak Ketua tadi bahwa dinas sosial itu tidak bisa bekerja sendiri, karena untuk menentukan seseorang ini layak untuk menjadi seorang orang tua asuh, calon orang tua, ini kita harus ada pertimbangan dari tim pertimbangan perizinan pengasuhan anak, tim PIPA itu, dan itu terdiri dari 12 instansi tadi saya sampaikan, Polda, Kanwil Hukam dan sebagainya. Itu ada 12 instansi, sehingga dari semua aspek itu kita lihat gitu. Jadi kalau kita ada case conference, mungkin pada saat rekomendasi usulan dari kabupaten kota masuk dan diterima oleh tim PIPA, dan kita akan case conference terkait dengan permasalahan yang ada, khususnya yang pada orang tua calon orang tua asuh itu, sehingga ini dengan kata lain bahwa kerjasama koordinasi dengan secara lintas instansi itu penting sekali, sehingga kita nanti jangan salah gitu, karena penentuan orang tua asuh itu nggak main-main. Ini anak sampai dia
tua Sampai tuh dewasa, dia betul. pasti akan mengenal dan akan bersama-sama dengan orang tua asuh. Kalau di kemudian hari misalkan kita salah menempatkan orang tua kepada anak tersebut, kita kita tidak berharap bahwa anak itu nantinya menjadi korban kekerasan misalkan. Atau kemarin saya lihat di medsos Pak Ketua, itu ada dia anak orang tuanya dia menawarkan siapa yang mau mengadopsi anak ini, saya adopsi pada saat saya belum punya anak sebagai pancingan. Sekarang saya sudah punya anak 2. Silakan ini. yang mau adopsi. Saya lihat di medsos loh, Pak. Nah, Ini kita khawatirkan nah bersama, itu yang begitu kita kan? khawatirkan. Kita jangan sampai seperti begitu, sehingga kita ikat dengan peraturan yang memang sudah ada begitu. Dan ini mau nggak mau Cota ini harus harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Dan kita harapkan bahwa anak ini memang terpenuhi hak-haknya. Kita terjamin kesejahteraannya untuk masa yang akan datang. Kita menjelang tahun 2045 itu kan Indonesia emas ya Pak ya. Nah ini yang betul. harus kita. Itu mungkin berita. Oke, saya tertarik ya, karena itu juga salah satu pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Pak Ketua. Ini banyak sekali, mungkin salah satu alasan yang mungkin adalah mengangkat anak tadi dengan cara pancingan tadi. Betul. Seperti itu. Ya mungkin kita harapkan anak ini nantinya terus bisa diadopsi dengan baik gitu kan. Seperti apa tanggapan Anda terkait dengan kasus tersebut tadi? Baik, kita di DPRD kita sudah menetapkan bersama Pak Gubernur ada 2 perda berkaitan dengan masalah yang kita bahas ini. Yang pertama Perda 9 tahun 2014 yaitu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian Perda 8 tahun 2018 yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tentu kita berharap bahwa kekerasan ini berbagai macam hal, bukan hanya secara kekerasan fisik. Betul. Ada kekerasan secara ekonomi, kekerasan secara sosial, kemudian kekerasan secara psikis, termasuk penelataran. Tadi kalau kasus itu berarti kan bisa masuk pada kasus penelataran. Kemudian juga termasuk pada hal tidak terpenuhinya kebutuhan dasar si anak. Dan kita sudah ada punya perdanya selain daripada tadi undang-undang maupun KUHP, karena penelataran ini juga tadi saya katakan bahwa ini juga merupakan tindak pidana. Dan di sisi lain tadi di daerah kita sudah punya perdanya untuk penguatan sebagai payung hukum pada pemerintah Provinsi Banten, baik dari sisi pencegahan, baik dari sisi juga penanggulangan korban kekerasan tersebut, maupun juga dari sisi bagaimana pendampingan korban ke depan sehingga secara psikis maupun secara psikologi bisa kembali pulih. Kemudian kita juga punya perda terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karena cita-cita besar dalam pembangunan Banten itu adalah bagaimana mewujudkan Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Dan dalam mewujudkan cita-cita ini ada tantangan yang harus dijawab. Kita juga punya tantangan Pak Betul. Ketua. Iya, karena untuk rehat kembali. Oke, baik, nanti kita lanjutkan kalau begitu setelah rehat. Dan pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, kami masih akan setia kembali menemani Anda tetap dalam dialog khusus bersama Dinas Sosial Provinsi Banten. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama Dinas Sosial Provinsi Banten, dan kita masih membahas tentang peran Dinas Sosial Provinsi Banten dalam penegakan prosedur pengangkatan anak. Silakan dilanjutkan kembali. Baik, tadi perda kedua yang kita punya adalah Perda 8 tahun 2018 terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Saya katakan tadi bahwa mimpi atau cita-cita atau visi pembangunan di Provinsi Banten adalah bagaimana mewujudkan Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Tentu dalam mewujudkan ini kita harus menjawab tantangan. Tantangannya adalah tantangan terkait dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini kan erat kaitannya dengan misalnya masalah kemiskinan, kemudian masalah penelataran, masalah terkait dengan kecacatan, masalah terhadap
kekerasan, baik kekerasan tadi yang sedang kita bahas ini, kemudian baik juga ke korban bencana alam, juga keterpencilan, dan hal lain yang menyebabkan permasalahan kesejahteraan sosial di Provinsi Banten. Dan oleh karena demikian bahwa dalam penanganan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten, kita harus terus bergandeng tangan bersama, kemudian bagaimana misi atau visi tadi pembangunan di Provinsi Banten bisa terrealisasi dengan baik. Oleh karena itu, kita DPRD Provinsi Banten terus mendorong, khususnya di Komisi 5 yang merupakan mitra Komisi 5 yang nomenklaturnya itu kesejahteraan rakyat. Kita berusaha sedemikian rupa 10 dinas yang bermitra dengan Komisi 5 untuk terus memperbanyak program kepada masyarakat, khususnya tadi berkaitan dengan kesejahteraan atau masalah kesejahteraan sosial ini. Di kami di Komisi 5 itu ada dinas sosial, kemudian ada dinas kesehatan berkaitan dengan kesehatannya, dinas pendidikan berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan tadi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak ada di DP3 AKKB, kemudian berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga ada dinas pemuda dan olahraga, berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah dinas ketenagakerjaan, dan kami terus DPRD mendorong ini untuk melakukan langkah-langkah yang tujuan pentingnya adalah bagaimana mencegah sedini mungkin. Kemudian tantangan berikutnya kita dalam pembangunan di Provinsi Banten khususnya berkaitan dengan anak adalah selain daripada kasus yang marak tadi penelataran, kemudian kita juga harus berhadapan dengan kasus masalah stunting. Betul. Adalah gagal tumbuh kembang anak sehingga tinggi atau berat badannya tidak sesuai dengan umurnya. Kita harus cegah, dan upaya pemerintah yang sangat intens berkaitan dengan ini, maka selain daripada penanganan stunting dan juga bagaimana penanganan masalah ketelantaran atau tadi ada berbagai macam kasus pembuangan bayi segala macam. Dan oleh karena itu lagi Mbak Rita, kepedulian semua elemen stakeholder ada di Provinsi Banten kita harus mendorong. Kasus tadi yang disampaikan oleh Bu Kabid, jangan sampai tadi niatnya awal mengadopsi untuk memancing supaya punya anak, kemudian setelah punya anak malah tadi yang diadopsi ditelantarkan. Betul. Dan kita mendorong dinas sosial dalam hal pengetatan dalam pemberian izin berkaitan dengan baik calon orang tua asuh maupun tadi orang tua asuh adalah timbul dari niat yang tulus secara kemanusiaan bagaimana mengadopsi anak, walaupun nanti katakan adalah orang tua yang belum punya anak mengadopsi anak supaya nanti dia punya anak kandung sendiri. Tetapi harus ada perjanjian bahwa harus sanggup ke depan ini tidak menelantarkan terhadap anak yang adopsi, tidak pilih kasih terhadap anak kandung. Itu harus ada perjanjian, bahkan perjanjian tertulis, selain daripada asesmen yang dilakukan tadi, baik dari sisi ekonomi dari keluarga atau orang tua yang calon orang tua asuh tadi, baik dari sisi kemampanan ekonominya, berarti mereka sanggup untuk membiayai baik dari sisi kebutuhan sandang, pangan, dan pendidikan anak tersebut, dan juga berkaitan dengan faktor psikologi dari keluarga yang akan mengadopsi itu perlu diakses, dan berikutnya juga tadi ada faktor usia juga yang dikatakan jangan juga dari keluarga yang muda, jadi juga jangan keluarga yang tua. Jadi kalau saya melihat peraturan pemerintah tadi disinggung PP 54 tahun 2007 ada range umur yang harus dipenuhi dari calon orang tua asuh tersebut. Tetapi lagi bahwa tahapan ini harus dilalui secara tepat, secara normatif, secara prosedural, SOP-nya harus dikedepankan. Jangan sampai tadi, ini ada anak terlantar, kita tidak punya anggaran untuk membiayainya, kemudian dengan serta-merta misalnya dikasih saja begitu ya. Tidak boleh terjadi, karena tadi anak terlantar itu adalah negara punya kewajiban untuk
penanganan anak Memelihara terlantar, tadi. memelihara anak terlantar. Betul. Itu yang kita harapkan, dan saya kira Dinas Sosial sekarang Bu Evi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang tentu punya jiwa sosial yang tinggi, ya sangat concern terkait dengan ini. Itu Oke, Mbak Rita. baik. Beralih lagi ke Bu Kabit terkait dengan tadi yang sudah disampaikan, memang harus ada pengetatan gitu ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua, karena memang tadi ya Bu Kabit, walaupun memang tadi lembaga tidak bisa memberikan kasih sayang seperti yang dilakukan orang tua, tapi bukan berarti lembaga juga nantinya lalai gitu kan, harus ada pengetatan dilakukan. Setelah ada calon orang tua asuh yang mungkin sudah memenuhi kriteria nih, tahapan apa yang harus dilalui untuk bisa mengasuh anak nantinya? Ya, tadi kembali setelah ada penetapan misalkan oleh pengadilan bahwa orang tua ini sah menjadi orang tua asuh bagi Betul. anak tersebut. Nah, kita menyerahkan kepada orang tua tersebut. Tapi kurun waktu mungkin beberapa bulan kemudian, kami Dinas Sosial itu melakukan monef dan pengawasan. Teman-teman di Dinas Sosial itu sudah rutin setiap beberapa bulan sekali turun, bahkan Ibu Kadis juga selalu ikut pada saat monef gitu ke keluarga-keluarga yang kita anggap bahwa dia itu memang sudah melakukan proses adopsi. Nah, kenapa kita lakukan ini? Itu tadi untuk melihat perkembangan si anak ini, apakah dia nyaman dengan keluarga barunya, misalkan. Terus perlakuan orang tuanya ke dia seperti apa. Nah, kalau seandainya terjadi misalkan perlakuan kekerasan, anaknya bahkan misalkan dijadikan objek misalkan untuk baik itu pelecehan seksual misalkan, atau juga dia misalkan dipekerjakan sebagai pekerja anak. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, maka pada saat monef itulah kita secara detail kita melihat perkembangan tersebut. Nah, apabila misalkan terjadi penyalahgunaan penyimpangan pada saat orang tua itu sudah mengadopsi, nah kita kembali akan melakukan pertemuan kembali dengan tim PIPA tersebut, dan juga anak tersebut mungkin menjadi anak negara nantinya. Berarti hak asuhnya secara tidak langsung akan dicabut kembali? Bukan dicabut ya, tetapi ini dikembalikan ke negara. Karena yang menentukan mencabut itu adalah pengadilan. Pengadilan tadi. Ya, mungkin kita hanya sekadar merekomendasikan gitu ya. Tetapi sementara untuk penyelamatan anak ini kita menjadi anak negara, bisa disimpan di lembaga atau di panti dan sebagainya begitu. Oke, lalu terkait dengan sosialisasi nih Bu Kabit, adakah sosialisasi yang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Banten terkait dengan prosedur pengangkatan anak baik yang diatur oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Provinsi Banten, ini baik kepada masyarakat ataupun juga kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota selama ini? Ya, sosialisasi mungkin yang pertama kita penguatan dulu di tim kita, khususnya di tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak, itu kita edukasi, misalkan edukasi atau advokasi terkait dengan perundang-undangan. Ini kita selalu melaksanakan itu. Yang kedua memang sosialisasi kepada teman-teman kabupaten kota. Nah, memang kita baru akan merencanakan gitu sosialisasi kepada masyarakat secara lebih luas lagi. Sebetulnya kita berharap kabupaten kota itu melaksanakan secara berjenjang. Gitu. Jadi kita ke kabupaten kota, nah teman-teman kabupaten kota melaksanakan kepada kecamatan, ke desa dan sebagainya. Nah, karena mungkin di kami juga keterbatasan anggaran, ya kita belum sampai kepada ke desa. Pada sebetulnya kasus-kasus itu ada di desa, kasus-kasus penelantaran, anak yang dibuang. Nah, masyarakat tuh harus dikasihkan edukasi, baik itu terkait dengan ketahanan keluarga, karena tadi Pak Ketua sampaikan bahwa jangan sampai ini anak tuh hasil hubungan gelap gitu. Nah, ini kan anak-anak kita ini harus diedukasi. Nah, ini yang insya Allah nanti kita akan senantiasa lebih intens untuk melakukan sosialisasi. Nah, kami juga bersama-sama dengan Dewan juga melakukan sosialisasi juga pada saat-saat pertemuan-pertemuan, baik itu secara formal maupun informal. Oke, baik, mudah-mudahan sosialisasi yang dilakukan nanti bisa lebih mengedukasi masyarakat dan betul. juga dinas kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten ya. Kita sudah ada di penghujung waktu, tidak terasa ya, waktunya sudah ada di akhir. Silakan berikan kesimpulan atau mungkin apa yang disampaikan Bu Kabit kepada pemirsa di rumah, khususnya masyarakat, silakan. Baik para pemirsa, sebaik-baiknya pengasuhan memang itu lebih baik kalau dilakukan oleh orang tua sendiri. Namun apabila ada terkendala karena tidak bisa melakukan hal tersebut, maka bisa Bapak Ibu semua melakukan adopsi atau pengangkatan anak. Tapi tentu saja dengan aturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih.
Silakan Pak Baik, Ketua. terima kasih. Saya tutup dari saya dengan 2 pantun Barita. Waduh. Ya, pantun yang pertama saya sudah persiapkan. Penjual manggis di ringan-ringan. Cakep. Manggis masak terasa enak. Cakep. Semua kita harus berkepentingan membela hak perempuan dan anak. Itu yang Luar pertama. biasa. Kemudian yang kedua, sulit memancing ikan belanak. Cakep. Ikan berenang kemana-mana. Cakep. Banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ayo ikut mencegahnya. Luar biasa. Memang pencegahan lebih baik daripada Betul. penanggulangan, seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu Kabid atas waktunya ya, sehat-sehat terus dan juga semoga semakin banyak juga cota-cota yang memenuhi kriteria ya, sehingga anak-anak ini bisa mendapatkan hak-haknya ya. Dan terima kasih juga Pak Ketua, Terima sehat kasih, selalu Barita. dengan segala macam Sama-sama. aktivitasnya ya. Oke. Luar biasa, semoga bisa memberikan semangat juga untuk masyarakat di luar sana. Dan pemirsa, terima kasih. Tidak terasa 1 jam kebersamaan kita dan terima kasih saya ucapkan. Akhir kata, saya Termayanti dan juga seluruh kru tugas pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.